Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa setia RCTV Langka Padane di rumah. Senang sekali saya Rida Fairuz bisa kembali menjumpai Anda, tentunya menemani saat-saat istirahat Anda pemirsa. Ya, apalagi kalau bukan di Ngaji Ning TV. Program ini spesial persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Nah, pemirsa, kita sudah sampai di pertengahan Ramadan 1441 Hijriah nih pemirsa. Gimana? Sudah berapa kali hatam Al-Qur'annya? Tadarusnya sudah berapa kali menghatamkan nih pemirsa? Mudah-mudahan dengan kondisi kita lebih banyak di rumah bisa lebih seperti pada tahun-tahun sebelumnya ya pemirsa ya. Dan tentunya ditemani dengan program pilihan Ngaji Ning TV pemirsa. Dan seperti biasa di studio saya sudah ditemani oleh guru kita semua, yaitu sudah ada di sini Abi Dr. Haji Maidedu LC MESY. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bi? Alhamdulillah sehat dan baik. Alhamdulillah baik. Selain juga kita ditemani Abi Yasin, sudah hadir juga Dewan Juri kita. Sudah ada di ujung sana Abi Haji Yono Firman Syah LC. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pengen tanya dong, sejauh ini kan sudah ada 15 pemenang nih Bi nih. Apa sih Bi nilai yang paling kecil dari setiap peserta itu Bi, bidangnya? Kalau tajwid standar artinya rata-rata hampir sama. Tajwid meliputi penilaian tajwid yang poin penilaian di tajwid adalah al-waqfu wal ibtida, hukum nun sukun, tanwin mim sukun, makharijul huruf, sifatul huruf, fasihatul huruf itu. Nah, sedangkan tilawah lah itu tilawah yang agak beda dengan yang lainnya. Jadi dari ke-15 pemenang yang sudah masuk di 15 hari ini, rata-rata nilai kekurangannya itu di bidang tajwidnya, seperti itu ya Bi? Iya. Oke, nah ini untuk menjadi bahan evaluasi untuk peserta yang akan masuk nih pemirsa. Dan untuk episode kali ini kita akan mengangkat tema optimis dalam hidup merujuk pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 140. Abi Yono, terima kasih sudah hadir di sini. Dan untuk tema kita pada kesempatan kali ini, silahkan langsung saja saya lempar ke Abi Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana futuhal arifina rasikhina fil ilm. Allahumma zidna ilman nafi'a. Pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, silahkan sebelum kita memulai kajian pada hari ini, untuk membuka mushaf terlebih dahulu, kita akan membahas, mencoba untuk memahami surat Ali Imran ayat yang ke 139 dan 140. Seperti biasa, host kita akan membacakan ayatnya kepada Mbak Rida, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum mithluh. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Shadaqallahul azim.
Shadaqallahul azim. Baru saja kita dengarkan bacaan ayat surat Ali Imran ayat yang ke-139 dan ya. 140. Sebelum saya terjemahkan secara perlafaz, tadi ada beberapa poin yang mau saya luruskan nih Mbak, bacaannya. Ada yang salah ya, Bi? Salah mah tidak, cuman Kurang tepat. kurang. Seperti berhenti di syuhada itu harusnya ada pemberhentian di hamzah. Ya, syuhada. Jadi hamzah ini paling pendek pemberhentiannya. Jadi dihentak sedikit gitu, Bi? Iya. Itu iya, yang iya. pertama. Iya. Kemudian ketika melafadzkan wallahu la yuhibbu ad-dhaliminnya ini masih pakai harusnya pakai dha, al. Jadi posisinya itu yang namanya dha antara, gimana saya menggambarkannya ya. Jadi lidah posisi dengan gigi depan atas ya. Gigi atas depan. Tapi nanti posisi punggung lidah yang bagian belakang ini membulat ke belakang. Menghasilkan al. Jadi permainan lidahnya. Au, gitu, Bi? Iya, karena dia merupakan huruf isti'la. Kemudian dia juga memiliki peran menyembungkan yang di dalam mulut sehingga menghasilkan suara, kalau bahasa kitanya itu agrong. Apa agrong itu? Ya, berbeda dengan dod. Kalau dod itu memiliki sifat istitolah. Ya. Jadi tadi itu masih dal bacaannya yang ditebalkan. Mestinya Iya. wallahu la yuhibbudz yuhibbudz. Yuhibbullah. Bisa latihannya nanti membedakan antara dod, dha dan lain sebagainya itu ketika di surat Al-Insyirah. Alladzi anqadha dha. Kita bisa membedakan dodnya mana, dha-nya mana. Itu butuh latihan tentunya. Karena salah melafadzkan itu akan salah dalam makna. Betul. Ya. Seperti misalkan nama Mbak Rida, ketika ada yang memanggil dengan lidah tentu tidak akan nengok, padahal beda R dengan L. Seperti itu juga Quran. Makanya banyak sekali ketika kita menyimak, terutama pada keitqonan makhorijul huruf itu sangat penting sekali. Makanya tadi Dewan Juri mengatakan di makhorijul hurufnya memang betul, dan itu butuh latihan. Ya, baik, kasih, saya kira itu dari sisi kajian tahsinnya ya Mbak. Terima kasih. Kita akan membahas dari sisi terjemahnya permisa. Ya. Wala tahinu, wa dan jangan, la jangan, tahinu. Tahinu dari kata hawana yang berarti jangan lemah. Jangan lemah, jangan lunak. Ya. Wa dan la jangan juga tahzanu, yaitu hazan, sedih. Wa antum, wa dan antum adalah kalian, wahai kaum muslimin atau kaum mukminin, al-a'laun, orang-orang yang berada di posisi yang tinggi. In, jika, kuntum, kalian semua mukminin, dalam keadaan beriman. Ayat selanjutnya di ayat 140, in, jika, yamsaskum, tertimpa, masa, yamusu, tertimpa, kum, kalian, korhun. Korhun ini luka. Korhun ini luka. Faqad, maka telah, masa, tertimpa juga, al-qauma, kaum, korhum misluh, luka yang sama. Watilka, dan itu, al-ayyam, hari-hari, nudawiluha, kami putar.
dan hari-hari kami putar. Baina di antara annas manusia. Untuk apa? Untuk waliya'lama. Untuk agar Allah mengetahui. Waliya'lamallahu, agar Allah mengetahui alladzina amanu. Mengetahui siapa? Mengetahui orang-orang yang sungguh-sungguh beriman. Wayattakhida, serta menjadikan dari kalian minkum, dari kalian syuhada, dalam mati syahid. Wallahu, dan Allah, la, tidaklah, yuhibbu, menyukai, al-zalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Ayat ini asbab lebih pada membicarakan tentang kejadian pasca perang atau di saat sedang perang, yaitu perang Uhud. Kita tahu di awal-awal Rasulullah SAW bersama sahabatnya di Madinah, ketika rombongan Quraisy melewati Madinah, dihadang, dan di situ terjadi perang Badar. Oh, Badar. Ya, kemenangan itu memihak kepada kaum muslimin. Yang perlu dicatat di sini, ada beberapa sumber sejarah atau ada beberapa kalimat-kalimat bahwa Islam menyebar dengan pedang atau dengan perang. Ini satu penilaian yang keliru. Kenapa? Karena peperangan itu hampir semuanya terjadi di Madinah. Rasulullah di Madinah. Musuhnya dari Mekah, dari wilayah-wilayah lain. Perangnya di dekat Madinah. Di perbatasan Madinah. Kira-kira posisi kaum muslimin itu menyerang atau diserang ketika perangnya di Madinah? Posisinya adalah diserang. Diserang ya, Bi ya? Betul kan? Betul tidak? Kecuali kalau perangnya di Mekah, maka menyerang yang dari Madinah. Tapi kalau ini kan perangnya ada di Madinah. Nah, di sini kita pahami bahwa Rasulullah dan para sahabatnya itu selalu diserang. Ya, nanti kita akan lanjutkan tentang perang Uhudnya, tentunya, Mbak. Ada yang belum masuk nih tentang diserang tadi, Bi ya. Tapi nanti kita sambung pemirsa sesaat lagi. Tetap di sini di Ngaji Ning TV. Kembali pemirsa, Anda menyaksikan program spesial pilihan RCTV Ngaji Ning TV. Ini adalah persembahan RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon, dan mengangkat tema pada episode kali ini yaitu optimis dalam hidup, merujuk pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 139 dan 140 pemirsa. Silakan untuk Anda yang nantinya akan mengikuti lomba baca Quran, dibuka-buka dulu Al-Qurannya, dipelajari terlebih dahulu bacaannya ya pemirsa. Dan tadi ada yang terputus nih, Bi, dan saya nih kurang konsen atau gimana, Bi ya? Belum ngeh nih, Bi, belum ketemu antara perang di Madinah. Oh, begitu. Kok diserang gitu? Baik. Oh, saya kurang konsen ya. Menyerang dengan diserang beda ya. Saya ambil perumpamaan yang sederhana lah. Saya duduk di sini, ya Mbak ya, saya duduk di sini. Kemudian Mbak duduknya di paling ujung dari studio ini misalkan. Iya. Tukarannya loh di sini. Di tempat Abi. Iya, berarti yang dioncok tuh saya, Mbak Rida yang ngoncok saya, atau ngoncok Mbak ya? Iya. Atau saya yang ngoncok Mbak Rida? Ya kalau di sini berarti saya yang ngoncok. Nah, Rasulullah dan para sahabat itu di Madinah. Perangnya di Madinah. Jadi yang dioncok, iya, yang diserang. Yang diserang adalah orang-orang yang di Madinah. Musuhnya kan dari Mekah. Oh. Begitu. Iya. Dari banyak sejarah peperangan, hampir mayoritas kejadiannya di wilayah Madinah. Jadi posisinya Rasulullah dan para sahabat adalah bertahan, mempertahankan. Ya. Dan bagaimana perang dengan optimis ini, Bi? Oh, hubungannya jadi begini, Mbak. Saya lanjutkan. Di awal peperangan itu kan Badar ya, perang Badar. Orang-orang Mekah terkalahkan. Kemudian mereka melakukan
dendam, Ya. melanjutkan perang selanjutnya itu di perang Uhud. Strategi Rasulullah itu udah luar biasa di perang Uhud. Bagi pemirsa atau kita yang pernah ke sana, posisinya ada di tengah-tengah Jabal Rumat. Di situ ditempatkan pasukan elit untuk memanah. Nah, namun tidak satu koordinasi. Begitu periode pertama peperangan, orang-orang kafir mulai terkalahkan. Nah, dari sebagian tentara ini pada turun, sehingga posisi strategis ini lengang, kosong. Ya, ya. Hanya ada beberapa orang saja yang masih setia untuk menunggu Jabal Di Rumat posisi tersebut. ya. Yang pada akhirnya kaum kafir Quraisy berputar arah lalu menguasai wilayah ini. Dan kaum muslimin pada perang Uhud itu banyak yang luka dan banyak yang gugur di medan perang, atau mati syahid. Nah, dari sinilah ayat ini turun bahwa wala tahinu, dalam kondisi terpukul seperti itu Allah menurunkan ayat untuk menghibur. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Karena kalau sudah di depan mata kekalahan sudah pasti psikologinya terpengaruh ya Mbak ya. Down ya Bi ya. Betul. Wala tahinu, jangan merasa lemah. Wala tahzanu, dan juga jangan bersedih. Wa antumul a'lau, dan kalian posisinya di tempat yang tinggi, kedudukannya lebih tinggi. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Jadi standarisasi tinggi dan tidaknya seseorang adalah di keimanannya. Makanya di ayat yang lain, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Oke. Kemudian apa hubungannya dengan optimisme? Ini sebab nuzulnya paham ya Mbak ya? Yep. Ada ungkapan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Jadi mengambil pelajaran yang terdapat dari Al-Qur'an itu menggunakan dengan makna umum lafadznya, bukan kekhususan sebab turunnya. Kalau ini kan berkenaan dengan perang. Ya. Perangnya sudah terjadi. Berarti menyisahkan makna dari lafadz itu sendiri. Paham ya Mbak ya? Nah, disinilah baru kita akan menemukan titik temunya antara perang dengan optimis. Apa? Wala tahinu wala tahzanu. Kalian selama beriman itu jangan merasa rendah, jangan merasa hina, jangan merasa lemah. Gitu. Dan juga jangan sedih. Selagi kalian beriman, posisi kalian itu tinggi, derajat kalian itu luar biasa di sisi Allah. Berapa banyak manusia, ya Mbak ya, suka mengutuk dirinya sendiri. Seperti, kok apes terus ya? Kok gagal terus ya? Wah saya nggak mampu, saya nggak sanggup. Ungkapan-ungkapan seperti ini adalah ungkapan keputusasaan. Keputusasaan dari manusia yang ketika menyalahkan dirinya sendiri. Mencoba pun belum, sekali, dua kali, tiga kali akan ada jalan. Nah, ketika kita merasa hina, ketika kita merasa lemah, padahal Allah sudah menggariskan kita sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi, maka kita merendahkan diri kita sendiri. Saya ambil contoh misalkan, Mbak. Ada beberapa orang yang usianya di atas 40, 50, 60 dan lain sebagainya. Ketika ditawarkan atau ketika diajak untuk belajar, dia selalu apa bilangnya? Saya mah sudah tua. Saya daya serapnya rendah atau karena faktor U dan lain sebagainya. Kalau orang mengatakan seperti itu, dia telah mengkerdilkan dirinya sendiri. Hakikatnya ya Bi ya. Betul.
Ya, belum pernah mencoba tetapi sudah mengkerdilkan dirinya, sudah mengutuk dirinya. Akhirnya apa? Apa yang dia kutuk itulah yang terjadi. Kayak doa ya, Bi ya? Betul, setiap ucapan kita adalah doa. Iya, iya, iya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis qudsinya, ana inda dhoni abdi bihi, saya itu tergantung prasangka hambaku. Kalau hambaku selalu berpikiran hidup saya begini terus, ya nanti begitu terus, nggak akan pernah berubah. Jadi disinilah kita harus bangkit, kita harus memiliki sifat optimis. Ya, harus memiliki sifat optimis bahwasanya kita ini banyak sisi-sisi yang perlu kita kembangkan. Potensi kita ini sangat banyak sekali. Maka ketika misalkan belajar kok nggak paham-paham, coba lagi, coba lagi, coba lagi. Ingat kisah seorang ulama yang luar biasa yang mencoba untuk menghafal tetapi tantangannya mengalami kesulitan. Pada akhirnya di tengah-tengah perjalanan dia hendak pulang melihat batu yang lobang karena tetesan air. Iya, iya. Akhirnya dari situ belajar segitu kerasnya batu bisa lobang ya, terpengaruh dengan tetesan air yang lembut. Akhirnya memahami bahwa sesuatu kalau kita terus-menerus kita coba akan membuahkan hasil. Di sini tentunya seorang mukmin, seorang muslim jangan pernah merendahkan dirinya, jangan pernah menghinakan dirinya, jangan mengutuk dirinya. Ya, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya dan sebagainya. Hilangkan seperti itu. Maka itu yang akan terjadi ya, Bi ya, kalau kita Betul. untuk diri sendiri. Hilangkan rasa itu karena di sini wala tahinu wala tahzanu. Jangan merasa lemah dan jangan sedih. Sebagaimana di awal pernah saya sampaikan, selemah-lemahnya kita, kalau sandaran kita itu kuat, kita jadi Kuat. Ya, selemah-lemahnya manusia, kalau tali pegangan kita ini kokoh, maka kita akan jadi kokoh. Dan sandaran kita hanya Allah. Allahus Somad. Saya kira itu untuk berkenaan dengan ayat ini dengan optimisme. Ini baru satu ayat ya, Bi ya? Belum ayat 140-nya, Bi ya? Iya. Belum jelas ya? Iya, betul. Nanti kita lanjut lagi, Bi, di segmen kelima. Dan pemirsa, sesaat lagi kita akan buka line telepon untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ya. Kita break dulu sejenak, kita kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, program spesial persembahan dari RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Pada tiap harinya kita akan pilih satu pemenang di antara beberapa peserta yang mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan kini line telepon 0231482138 sudah kami buka pemirsa. Silakan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon, langsung saja di 0231482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 139 dan 140. Halo, Ngajining TV. Terputus ya, silakan dicoba kembali di 0231482138 pemirsa dengan materi lomba pada episode kali ini yaitu surat Ali Imran ayat 139 dan 140. Dua ayat pemirsa, silakan dicoba kembali yang tadi terputus di 0231482138. Pastinya ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo, Ngajining TV. Iya, dengan siapa di mana? Halo. Iya, sudah tersambung. Dengan siapa di mana? Iya, dengan Kang Nurjali. Nurjali. Iya, Tegal Gubuk, Arjawinangun. Oh iya, sudah pernah masuk sebelumnya ya Pak Nurjali? Sudah. Ya, silakan langsung saja Ali Imran ayat 139 dan 140. Iya, iya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Nurjali dari Tegar Gubug ya. Halo, Ngajining TV. Iya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Dengan Ines ya yang Ines Mukmin. Ines dari Palimanan. Ines. Dari Iya, Palimanan dari ya? Palimanan. Oh iya. Iya, yang kemarin. Iya. Mbak, volume TV-nya dikecilkan saja biar tidak menggaung ya. Siap. Silakan. Nok Ines dari Palimanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyam sakum qurhum faqad massal qawma qurhum mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattahida minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah, ini Nok Ines ya dari Palimanan. Usianya masih sangat muda sekali ya. Sudah bagus bacaan Qur'annya. Ditunggu sampai selesai acara ya Nok ya. Silakan berikutnya siapakah? Halo Ngajining TV. Ngajining TV. Halo, Ya, dengan siapa di mana? dengan Ibu Asih Ibu Asih. Dari mana Bu? dari Kapetakan, Kapetakan. Baik, tanggal lahirnya Bu? 16 Juli 16 Juli 2097. 97. Baik, silakan Ibu Asih dari Kapetakan, surat Ali Imran ayat 139 dan 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin.
Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Ibu Asih dari Kapetakan ya. Sudah 3 peserta, silakan kita buka kembali 0231482138. Ngaji Ning TV. Ngaji Ning TV. Ajino TV, Iya, dengan siapa di mana ini? Ahmad Fanani Ahmad Fanani. Dari mana, Mas? dari Sumber, Sumber. Baik, tanggal lahirnya, Mas? tanggal lahirnya 15 Mhm. Juni Juni. 1990. Baik, silahkan surat Ali Imran ayat 139 dan 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. صدق الله العلي العظيم. Sadaqallah. Saya masih pengen denger namanya. Enak banget suaranya ya. Terima kasih Ahmad Fanani dari Sumber ya. Monggo silakan ditunggu sampai selesai acara dan silakan di belakang Fanani dari Sumber siapa lagi? Kita buka kembali 0231482138 dengan materi lomba yaitu surat Ali Imran ayat 139 dan 140 pemirsa. Ini adalah persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Masih banyak waktu untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon ini pemirsa. Silahkan line telepon 0231482138 kita buka kembali. Halo. Ngaji Ning TV. Iya. Iya. Dengan siapa di mana? Pak Barun, Pak Haji Barun. Haji Barun. Haji Barun, Dari mana, Mas? Kejawanan. Kejawanan. Volume TV-nya dikecil. Volume TV-nya dikecilkan, Pak Haji. Iya, Pak. Iya. Wah. Silakan surat Ali Imran ayat 139 dan 140. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس ويعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء
Shadaqallahul Azim. Terima kasih Bapak Haji Barun ya dari Kejawanan. Masih ada waktu banyak pemirsa untuk Anda ingin kembali mengikuti lomba baca Quran, tapi kita harus break sejenak. Tetap di sini, kita kembali sesaat lagi di Ngajining TV. Kembali Anda bersama kami di Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan kita sudah ada 5 penelpon yang masuk tadi ya pemirsa. Silakan, masih banyak kesempatan untuk Anda yang ingin mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Materi lomba kita yaitu surat Ali Imran ayat 139 dan 140 pemirsa. Silakan line telepon 0231 482 138, kita buka. Halo. Ngajining TV terputus pemirsa. Dicoba kembali di 0231 482 138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 139 dan 140. Ini adalah persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Halo Ngajining TV. Iya, halo Ngajining TV. Halo, Iya, dengan siapa di mana ini? di Lombok. Dari Lombok lagi. Siapa namanya, Mas? Dari nama Rian Hidayat. Rian Hidayat. Kayak nama artis ya, Mas? Baik, Mas Rian silakan. Ali Imran ayat 139 dan 140. Iya. Sayang sekali Mas Rian, silakan dicoba kembali ya. Kita buka kembali line telepon 0231 482 138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 139 dan 140 pemirsa. Langsung kita angkat, halo. Ngajining TV. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abdul Aziz di Kejawanan. Abdullah Aziz, Kejawanan. Baik. Tanggal lahirnya, Mas? Tanggal 27 bulan 7 97. Oh, ini nomor cantik ya. Volume TV-nya bisa tolong dikecilkan biar tidak menggaung ya, Mas? Ya. Iya, silakan surat Ali Imran ayat 139 dan 140. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyam takum korhum faqad massal qawma korhum misluh wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbuz zalimin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih Mas Abdullah Aziz ya. Silakan berikutnya siapa lagi? Di 0231 482 138 kita buka kembali. Masih banyak kesempatan untuk Anda memenangkan lomba baca Quran di episode kali ini pemirsa. Langsung saja telepon di 0231 482 138. Halo. Ngajining TV.
terputus. Silahkan dicoba lagi di 0231 482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 139 dan 140. Dan ini pastinya persembahan spesial RCTV bekerja sama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Baru ada 7 penelpon nih pemirsa, masih ada kesempatan untuk Anda. Silakan langsung kita buka Ngajining TV. Ngajining TV. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Bapak Selamat di Pen-Pen. Bapak Selamat di Pen-Pen. Mundu ya Pak ya? Iya. Baik, Pak, tanggal lahirnya? 15 Oktober 73. Silakan Bapak, surat Ali Imran ayat 139 dan 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Selamat dari Pen-Pen ya. Masih ada waktu, silakan 0231 482138 kita buka kembali pemirsa dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 139 dan 140. Di 0231 482138 Anda bisa menghubungi kami untuk mengikuti lomba baca Quran lewat telepon. Dan ini pastinya persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Silahkan kita buka kembali 0231 482138 dengan materi lomba surat Ali Imran ayat 139 dan 140 pemirsa. Kita undang Anda yang mungkin kemarin sudah mengikuti lomba baca Qur'annya namun belum pernah menang, atau yang kemarin sempat terputus juga, silahkan disambung kembali 0231 482138. Sudah bebas ya, ini kosong ya, silahkan. Untuk Anda yang ingin mengikuti lombanya, karena setiap harinya untuk pembaca terbaik akan kami berikan hadiah uang tunai dari RCTV dan juga Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dengan materi lomba hari ini yaitu surat Ali Imran ayat 139 dan 140 pemirsa. Silakan, masih ditunggu, masih ada waktu untuk Anda di 0231 482138. Belum ada yang masuk nih Bi sepertinya Bi. Boleh kita isi dulu dengan materi, Bi? Boleh. Melanjutkan tadi yang terputus, Bi. Tadi baru satu ayat kan di 139-nya ya, Bi? Untuk 140-nya belum jelas nih, Bi. Artinya lagi ya, saya ada pesan,
ada pesan pada ayat 139 itu, kita jangan merendahkan diri kita sendiri. Ya. Ya. Karena di luaran sana ada yang lebih dari kita. Nah, itu harusnya menjadi suplemen buat kita untuk terus mensyukuri dan untuk terus berusaha. Selama kita mau berusaha dan terus kita berpikiran positif, tentunya kebaikan-kebaikan itu akan selalu ada tentunya, Mbak ya. Itu pesan-pesan yang terdapat pada surat Ali Imran ayat 139. Maka merendahkan diri sendiri aja tidak boleh, apalagi merendahkan orang lain. Karena pada hakikatnya semuanya adalah makhluknya Allah, ciptaan Allah. Kiasannya begini, analoginya begini, Mbak. Misalkan saya menulis, menulis tulisan saya misalkan bagus sekali. Kemudian ada saya tulis lagi yang di bawahnya yang saya buat jelek. Ya, ketika ada yang memuji tulisan pertama dan ketika ada yang mencaci tulisan yang kedua, sejatinya yang sedang dipuji dan sedang dicaci itu siapa, Pak? Penulisnya. Penulisnya. Maka ketika kita merendahkan orang lain atau diri sendiri, sementara kita ini adalah karyanya Allah, ciptaannya Allah. Berarti ketika kita sedang mengkerdilkan diri sendiri, mengecilkan orang lain, menghina orang lain, siapa yang sedang kita hina? Penciptanya ya, Bi ya. Nah, makanya jauh sekali nanti. Itu harus hati-hati. Kalau ada sesuatu yang tidak kita cocoki, tidak ada yang kita sukai, tentu ada apa namanya? Cara tersendiri dalam menyikapinya. Seperti pernah saya sampaikan, membaca Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai, ya, Alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian kita doakan. Nah, daripada hidup penuh dengan cacian dan makian kepada orang lain, capek kita, Mbak, ngurusin yang begitu-begitu. Ya kan? Ngapain begitu? Cepat keriput pula, Bi, nanti, Bi. Kalau keriput itu masih bisa ada tanam apa namanya? Tarik benang. Ya begitulah, saya nggak paham ya. Nah, artinya tumbuhkan dalam hidup itu positive thinking ya, berpikir positif dan menyikapi segala sesuatunya dengan hal-hal yang baik, saya kira. Di ayat 140 itu berbicara iyamsaskum qarhum faqad masal qaum qarhum itu. Kalau kamu terluka, ada orang-orang juga yang terluka. Artinya gini, kamu sedih atau kamu merasa misalkan kamu sedang diuji, bukan kamu aja yang diuji, orang juga pernah diuji. Nah, apakah ujian itu selamanya? Nanti kita akan lihat kelanjutan dari ayat tersebut. Baik, kita harus break dulu pemirsa. Kita akan kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Ngajining TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ngajining TV, persembahan spesial RCTV bekerjasama dengan Rumah Tahfidz Quran At-Taqwa Kota Cirebon. Dan tadi sudah ada 8 penelpon yang masuk ya pemirsa. Dan silakan untuk Anda yang tadi mengikuti lomba baca Quran lewat telepon untuk mencatat nomor telepon yang ada di layar kaca pemirsa. Karena jika Anda pemenangnya, maka Anda langsung saja menghubungi nomor telepon yang ada di layar kaca untuk registrasi. Dan sambil menunggu juri mengakumulasi nilai siapakah yang akan nanti keluar sebagai pemenang pada episode kali ini pemirsa, kita lanjutkan tafsir dari surat Ali Imran ayat 140. Bi, tadi terputus, Bi. Silakan dilanjutkan lagi. Ayat selanjutnya berbicara tentang iyamsaskum qarhum faqad masal qaum qarhum mithluh. Bahwa kalau kalian merasa sakit dengan luka tersebut, orang-orang juga pernah luka, begitu. Bukan kamu saja ya, Bi? Iya, artinya ini adalah hiburan. Menghibur ya, supaya kita itu hidup tidak jangan sampai lagi diuji kemudian merasa sendiri, akhirnya seolah-olah semakin menambah keterpurukan, gitu kan? Iya. Karena biasanya dalam tatanan sosial tidak sedikit lah ketika lagi jaya-jayanya laksana madu, semut apa semuanya datang. Banyak tapi ketika lagi jatuh, ya kan, banyak yang seolah-olah tidak tahu. Nah, ini tentu tidak mencerminkan ya, tidak mencerminkan dari akhlak
yang Islami. Nah, lalu Allah berikan gambaran yang lebih indah lagi bahwa watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari itu Allah putarkan. Ini tentunya ketika kita sedang terpuruk, maka jangan pernah mencaci, jangan pernah menghakimi diri kita apes terus, jangan. Karena ada apa? Ada hari di mana Allah akan menaikkan kita, Allah akan memulihkan kita, Allah akan membangkitkan usaha kita. Berputar lah, Bi, ya. Betul, ini yang dimaksud dengan kehidupan itu selalu berputar. Maka ketika posisinya berada dalam kondisi jatuh, terpuruk, sedang di bawah, segera sadarkan diri bahwasanya ada esok yang akan lebih baik. Karena ini watilkal ayamu nudawiluha. Dan bagi mereka yang posisinya sedang di atas, lagi jaya-jayanya, sedang fasilitas semuanya ada, hati-hati. Jangan sampai menyebabkan Anda sombong, jangan sampai menyebabkan Anda angkuh, kemudian mendolimi, semena-mena. Karena apa? Karena bisa jadi kesombonganmu itulah yang akan menyebabkan kamu jatuh ke bawah. Nah, maka di sini ada pelajaran yang sedang di atas harus senantiasa ingat yang ada di bawah. Kemudian yang posisinya sedang jatuh juga harus ada roja. Roja ini harapan bahwasanya dia akan pulih kembali. Ada kisah yang menarik. Suatu ketika, Mbak, suatu ketika ada orang ya, hidupnya dalam kondisi susah. Nah, maka orang ini datang suatu ketika, mohon maaf ya, jadi kisahnya itu ada orang yang ingin membuat cincin, kisahnya. Ada orang yang ingin membuat cincin. Datang ke tukang cincin, kemudian setelah selesai, tolong tuliskan sesuatu di cincin tersebut. Ya, tuliskan apapun pengalaman hidup kamu, wahai tukang cincin. Kemudian ditulislah. Dia nggak paham apa yang dia tulis. Ya. Yang pemesannya itu. Iya, pemesannya. Udah selesai, dipakai saja. Kemudian terjadi kesulitan pada dia. Pada yang pemilik cincin ini. Iya. Ketika sedang berdoa, dia membaca hadza sayamurru. Tulisannya itu kalau bahasa kitanya ini akan berlalu. Dia teringat, oh betul, ini akan berlalu. Nah, ketika ada masalah yang menimpa, yakinkan bahwa ini akan berlalu. Ya, itu harus ditanamkan dulu pada optimisme kita, pada mindset kita, pikiran positif kita, karena itu akan jalan pertama untuk merubah keadaan. Tapi kalau kita hanya malah menyalahkan diri kita, selalu was-was, takut dan lain sebagainya, justru ketakutan, was-was itulah nanti yang akan datang. Ya, begitu. Jadi ketika saat ini sudah mengalami berbagai ujian dan lain sebagainya, yakinkan watilkal ayamu nudawiluha. Ada hari di mana akan Allah angkat. Pokoknya harus optimis, ya? Optimis. Makanya untuk apa ada ujian dan sebagainya? Waliya'lamallahu ladzina amanu minkum. Agar Allah ini benar-benar kamu itu apakah benar-benar beriman kepadaku, hanya mengandalkan aku, kata Allah. Ketika di bawah sandarannya aku, kata Allah, apakah ketika di bawah sandarannya yang lain? Itu disaring. Ya kan? Ujian kan untuk menyaring, Mbak. Betul. Ujian itu untuk menyaring. Ya. Kemudian ketika posisi di atas, sedang lagi enak-enaknya, lagi jaya-jayanya, jabatan ada, pangkat punya, dunia lah dia pegang. Apakah dia tetap sandarannya kepada Allah, atau udah beda sandarannya kepada jabatan, sandarannya kepada dunia? Nah, ini ujian tentunya. Sama-sama ujian ya, Bi? Sama-sama ujian. Kita itu diuji dengan kelapangan ataupun kesempitan. Kita ini diuji dengan kesusahan ataupun kesenangan. Semuanya ujian. Maka yang sedang mengalami kesempitan,
jangan berputus asa. Begitu Mbak. Ya. Ya, yang sedang di atas juga jangan jumawa, jangan merasa saya paling itu juga tidak boleh. Karena hidup tadi watilkal ayyamu nudawiluha. Hari itu akan berputar. Nah, seperti ban sepeda itu atau ban motor, dopnya kadang di atas, kadang di bawah, kadang Tapi di ada atas. nggak sih Bi tipsnya supaya kita tetap di atas terus Bi? Atau tidak mungkin? Sangat mungkin, Mbak. Sangat mungkin ya. Jadi seseorang akan di atas terus itu sangat mungkin manakala dia tentunya kebaikannya, kalau dia dalam kesolehan, posisi di atas dan soleh, maka kemaslahatan yang akan dia dapat, ya artinya begini Mbak. Pokoknya agar kita selalu di atas, ketika kita banyak harta, jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati kita. Cukup ada di tangan kita. Sehingga kita apa? Tidak merasa memilikinya. Kita akan menjadi orang yang dermawan. Ya kan? Nah, inilah sikap-sikap inilah tentunya yang akan mempertahankan seseorang itu akan selalu di atas. Dengan sering menolong, berbuat baik dan lain sebagainya. Dan tidak ada ruginya. Kemudian mungkin juga ada orang yang di atas tetapi dia semena-mena. Perilakunya zalim dan sebagainya. Ini yang disebut dengan wasanas tadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Itu namanya istidraj. Istidraj. Nikmatnya dikasih tapi maksiatnya dia terus menjalankan. Belum disentil nih sama Allah, belum diingatkan. Kalau orang mancing ya biar sampai kolu, tahu kolu Mbak. Kan kalau mancing itu kalau baru kena bibir udah ketarik kan. Nah ini udah dibiarkan, dijeger ya. Kalau bahasa dulu saya itu ngejeger, biarkan sampai masuk ke dalam usus. Kalau sudah masuk, kalau udah seperti itu ketika ditarik Langsung kena ya Bi ya? bukan langsung kena, mati. Iya kan? Brobol semua. Bahasa Cirebonnya brobol semua. Itu namanya istidraj. Ya. Jadi bukan berarti seseorang dalam kesenangan kemudian dosanya terus dikerjakan itu adalah kebaikan. Nah, tetapi itu adalah ujian sampai kita ini diingatkan oleh Allah sampai tahapan mana tentunya. Dari situ ya Mbak ya bisa kita pahami dan di akhir itu wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu artinya begini, ketika dikaitkan dengan ayat yang pertama 139 tadi, kita ini udah diberikan kesempurnaan Mbak oleh Allah. Pastinya. Mulai dari fisiknya sehat, akalnya sehat, jasmaninya, rohani dan lain sebagainya. Tetapi kita kok masih mengeluh. Nah, ini yang tidak baik. Ya, keluhan. Kan ada nih, baru juga dikasih sedikit, udah ngeluh. Ada orang hidupnya mengeluh terus. Nah, itu negatif, itu nggak bagus. Gitu. Sehatnya lama Allah kasih, nikmatnya banyak Allah kasih, tetapi giliran satu tidak dikasih, ketutup semua. Seolah tidak ada kebaikan. Seolah-olah tidak ada. Maka ini tidak proporsional, ya, tidak baik. Maka kalau kita ingin merubah hidup kita, maka harus rubah dulu pola pikir kita, Mbak. Ya tadi diantaranya adalah dengan menumbuhkan optimisme dalam hidup. Kita jangan mengerdilkan diri kita, jangan mengerdilkan orang lain. Setiap orang punya mazaya, kelebihan, Mbak. Ya, ingat ada kisah yang singa dengan tikus. Singa dengan tikus ya, Mbak. Suatu ketika ada pemburu nih memasang jaring. Ternyata yang ketangkap adalah singa. Dia tidak bisa apa-apa. Ya. Segitu gedenya singa, taringnya luar biasa, kukunya tajam-tajam, tetapi ketika sudah kena perangkap nggak bisa ngapa-ngapain. Datanglah seekor tikus, melihat singa dalam kondisi kesusahan,
digrogotin sedikit demi sedikit. Tahu grogotin ya Mbak ya? Iya. Ya pakai gigi. Kalau grogotin tuh pakai gigi. Ya. Digrogotin sampai akhirnya putus terbebas. Nah, di sini ada hikmah. La tahqironna minal ma'rufi, atau jangan engkau remehkan sesuatu yang kecil karena segala sesuatunya punya kelebihan. Jadi kita harus bisa, setiap orang punya keistimewaan dan kelebihan. Sisi positif itulah yang harus kita bangun, harus kita kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Ya, Bi, ya? Betul. Kalau kita melihat orang-orang yang minta-minta dan sebagainya, itu mereka punya kelebihan. Ya, tentunya harus kita positifkan terus cara berpikir kita. Saya kira itu ya Mbak ya pembahasannya. Baik, banyak sekali pesan moralnya nih pemirsa. Alhamdulillah bertambah lagi ilmu dan selalu mengingatkan untuk menjadi lebih baik lagi pemirsa. Terima kasih Abi untuk ujangannya. Sama-sama Mbak, mohon maaf. Ya, dan pemirsa, kita umumkan siapakah hari ini yang akan menjadi pemenangnya. Dan kita tampilkan lagi nomor telepon di layar kaca untuk Anda yang menjadi pemenang. Maka silahkan untuk registrasi ke nomor tersebut. Dan saya langsung saja umumkan. Dengan total nilai 199, selamat untuk peserta keempat ya episode kali ini, yaitu Ahmad Fanani dari Sumber. Oh, yang tadi saya sempat ngantuk ya dan masih kurang kayaknya baca Qur'annya nih, masih pengen dengerin terus. Nah, selamat ya Mas Ahmad Fanani, selamat Anda menjadi pemenang di episode kali ini. Silahkan untuk registrasi ke nomor yang ada di layar kaca. Dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung Ngajining TV pada episode kali ini. Terima kasih untuk Abi Yasin yang sudah hadir di sini memberikan ilmunya kepada kita semua. Terima kasih juga buat Abi Yono yang sudah hadir di sini juga menilai peserta. Dan akhirnya saya Rida Fairuz harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi hari Senin pemirsa karena besok kita libur ya. Dan akhirnya saya Rida Fairuz pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.